Ibu belum di-unmute. Shalom Bapak dan Ibu, malam ini adalah pertemuan yang ke-12, artinya pertemuan terakhir dari komunikasi yang efektif. Selama 11 kali pertemuan kita sudah mulai bagaimana dengan definisinya sampai dengan contoh-contohnya. Yang terakhir adalah komunikasi di masa krisis. Pada malam hari ini saya akan mencoba untuk mengulang secara sekilas ya semua hal-hal yang kita sudah diskusikan di dalam 11 kali pertemuan. Dan sore hari minggu depan adalah saya akan kirimkan file lengkap termasuk sertifikat buat Bapak dan Ibu yang memang ada hadir lebih dari separuh ya, yang lebih dari 50% kehadirannya. Kita akan review ya. Pengenalan komunikasi. Komunikasi adalah proses kompleks ya, proses yang memenuhi, melibatkan berbagai hal, melibatkan transfer informasi, tetapi juga sekaligus menciptakan makna dan memberikan pemahaman di antara individu. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang berbasis pada interaksi sosial. Artinya selalu akan ada yang sender, ada receiver-nya, kemudian ada media, channel yang digunakan, saluran yang digunakan, dan kemudian terjadi feedback, jadi itu akan selalu ngelooping. Itulah komunikasi. Apabila unsur penerima tidak ada, berarti itu bukan komunikasi, itu namanya monolog sendiri ya. Ketika individu merasa mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan terbuka, menciptakan ruang yang aman untuk hubungan yang sehat. Jadi pada saat kita merasa mampu dan aman untuk menyampaikan pikiran, perasaan kita, maka di situ akan tercipta satu hubungan yang sehat. Karena komunikasi itu bertujuan untuk membangun hubungan yang sehat. Dalam konteks sosial hubungan yang lebih luas, maka komunikasi terlempar ya Ibu ya. Enggak masih ada. komunikasi mencocokkan atau membedakan diri dari lawan bicara. Jadi kita pada saat kita berkomunikasi, kita juga sering berusaha menyesuaikan cara komunikasi kita atau juga terkadang supaya kita kelihatan berbeda Bapak dan Ibu. Bagi saya sendiri, saya sering berusaha untuk mencocokkan. Tapi pasti ada dari kita juga supaya saya berbeda dengan dia. Apapun yang kita pilih dari teori ini, itu sah-sah saja semuanya Bapak dan Ibu. Teori akomodasi ini sangat relevan di dalam interaksi antar budaya. Atau kalau di Indonesia bisa antar suku ya, antar latar belakang. Model ini sangat bermanfaat juga di dalam lingkungan kerja atau pada saat yang Bapak Ibu adalah sebagai gembala sidang untuk menyesuaikan pola komunikasinya dengan para jemaat yang berbeda. Ada juga teori konstruktivisme, berfokus pada cara individu membangun makna
melalui interaksi sosialnya. Ada 3 teori ya yang kita sudah diskusikan di atas, dan sekarang kita masuk ke jenis-jenis komunikasi. Komunikasi verbal yang dibedakan menjadi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan dan tulisan ya seperti ini, lisan. Kemudian tulisan kita menulis atau postingan, itu termasuk di tulisan. Komunikasi nonverbal itu memiliki dampak yang signifikan. Kenapa? Karena dengan penggunaan media-media pembantu, kita bisa menjadi lebih efektif ya menyampaikan pesan kita, sehingga yang menerima pesan juga bisa menerimanya lebih komprehensif. Saat ini komunikasi visual semakin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita berinteraksi dalam era digital. Kita melihat seperti Bapak dan Ibu yang senang bermedia sosial atau bahkan tidak pengguna media sosial pun saat kita masuk, baik itu di TikTok, di Facebook, di Instagram, di LinkedIn, dan berbagai aplikasi platform media sosial lainnya. Hampir semua sekarang bisa membuat video gitu ya, create video, bukan sekedar pitch lagi, bukan sekedar gambar lagi. Nah, ini memudahkan seseorang pembicara, seseorang sender menyampaikan pesannya, menyampaikan pikirannya, menyampaikan isi hatinya kepada para audiens dengan lebih baik tentunya. Komunikasi interpersonal itu yang mengacu pada interaksi antar 2 orang atau lebih. Sekarang kita selalu banyak pelatihan-pelatihan interpersonal communication misalnya ya, supaya terjadi keintiman, ya, kedekatan dalam koneksi emosional. Dalam konteks kita membangun relasi secara personal, baik itu juga dalam keluarga, persahabatan, maupun dalam konteks pekerjaan profesional. Bapak dan Ibu, dan itu juga dengan gaya-gaya komunikasi. Komunikasi asertif ini di sini kita 2 kali pertemuan sendiri ya dulu ya. Gaya komunikasi yang melibatkan kemampuan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan kita dengan cara yang sangat jujur dan langsung tanpa mengabaikan hak orang lain. Individu yang berkomunikasi secara asertif yang mampu menjaga keseimbangan antara menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain sehingga tercipta komunikasi yang sehat. Penggunaan komunikasi asertif ini sangat relevan dalam konteks profesional, terutama saat kita melakukan negosiasi dan menjelaskan tujuan-tujuan maupun ekspektasi kita di dalam satu event misalnya. Komunikasi asertif ini memungkinkan seseorang menyampaikan pandangannya, menyampaikan isi hatinya tanpa terkesan memojokkan orang lain atau menyerang orang lain. 2 teknik dalam komunikasi asertif ini, penggunaan I statement dan teknik mendengarkan secara aktif, active listening. I statement itu membantu ya, dia menjelaskan perasaannya ya, saya dengan cara lebih fokus kepada pemandangan kita sendiri. Ya. Menyampaikan sesuatu misalnya, saya lebih senang apabila. Jadi kita tidak bilang saya tidak suka dengan caranya teman kita bicara, tetapi kita bilang saya lebih senang mengelola acara dengan 1, 2, dan 3. Pada saat kita tidak menyenangi hal yang terjadi yang dibuat oleh tim misalnya. Jadi daripada kita fokus menyampaikan seharusnya kamu melakukan ini,
Mending kita bilang, saya lebih senang atau saya lebih memilih dengan cara seperti ini. Itu Bapak dan Ibu di dalam hal kita berkomunikasi secara asertif. Seseorang yang menguasai keterampilan komunikasi asertif cenderung lebih sukses dalam membangun hubungan yang positif dan mengatasi konflik dengan cara yang efisien. Kenapa? Karena kalau kita bilang saya lebih menyenangi, atau saya lebih suka, atau saya lebih memilih dengan metode A misalnya, itu kan kita menyampaikan kita, ya, bukan mengkritik caranya dia. Bapak dan Ibu. Nah, di sini tentu akan membuat teman kita itu juga merasa nyaman karena tidak terjadi menyerang secara pribadi. Ada yang komunikasi agresif ditandai dengan perilaku yang merendahkan, menyerang, atau menakut-nakuti orang lain. Ya, mungkin ini komunikasi agresif ini pasti sangat banyaklah kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang manajer atau seorang gembala sidang atau seorang pendeta misalnya berbicara dengan nada menuduh atau pada saat khotbah pun misalnya kritik langsung sehingga ada merasa bahwa dia sudah disinggung gitu ya. Ada yang merasa terancam, ada yang merasa tidak nyaman. Karena itu Bapak dan Ibu, apapun komunikasi agresif itu harus kita hindari Bapak dan Ibu. Karena kita akan cenderung merusak hubungan ya. Ini mengganggu hubungan. Dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup komunitas, di dalam lingkup gereja, atau di dalam lingkup persahabatan kita. Cara berkomunikasi yang agresif itu akan menimbulkan korban yang merasa tersakiti. Komunikasi pasif di mana kita menghindari. Jadi kalau agresif tadi menyampaikan pendapatnya dengan seimbang antara diri kita sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau komunikasi pasif itu cenderung mendiamkan. Jadi dia akan cenderung berputar gitu ya. Cenderung dia menghindari maksud yang sebenarnya. Ini agak sulit Bapak dan Ibu. Ada orang misalnya saat mendengar seseorang dengan komunikasi yang pasif, dia akan cenderung ya, kalau dia orang yang agresif, dia akan bilang ya udah nggak usah berputar-putar dong, sampaikan aja terus terang gitu ya. Tapi ada orang yang memang memiliki gaya komunikasi yang pasif ini. Dia cenderung mendiamkan ya, sehingga kita harus bilang lagi, tolong apa yang menjadi pendapatnya dia di Bapak X misalnya. Nah, pada saat dia menyampaikan pendapatnya, dia akan cenderung menghindari pembicaraan yang sedang menjadi topik. Ya Bapak dan Ibu ya, dia menghindar dari situ. Sehingga kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang dia inginkan. Maka seorang yang memiliki komunikasi yang agresif sangat diharapkan untuk bisa mempengaruhi pola komunikasi yang pasif ini. Jangan orang yang memiliki komunikasi yang agresif yang justru melakukan approaching ya, pendekatan kepada mereka, karena nanti juga tidak akan kita tidak akan menerima pendapat dari dia. Ya, Bapak dan Ibu, komunikasi pasif dapat menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan ketidakpuasan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingin sampaikan. Karena tidak berani menyampaikan pendapatnya. Atau dia juga bisa takut dari pengalaman masa lalunya. Misalnya banyak orang yang cenderung melakukan kritik gitu ya kepada dia sehingga dia tidak mampu menyampaikan isi hati. Bapak dan Ibu, sebaiknya memang komunikasi
yang pasif ya, jika kita memiliki tim yang dengan komunikasi yang pasif, maka kita lihat bagaimana dia mengungkapkannya dengan cara-cara nonverbal. Mungkin dia tidak menyampaikan secara lisan, secara perkataan atau secara tulisan, tetapi kita bisa melihat gerak tubuhnya. Apakah dia merasa nyaman atau merasa tidak nyaman? Jika kita melihat, dia bisa melihat kita dengan kontak mata, kita coba melihat dia, dan dia bisa melihat tatapan kita dan juga menunduk mengangguk, berarti dia sebenarnya sepakat dengan kita. Disinilah cara kita melihat apakah seseorang dengan komunikasi yang pasif ini, gaya komunikasi yang pasif, setuju dengan kita atau tidak. Dan untuk kecenderungan komunikasi yang pasif, mari kita coba dia untuk mengembangkan keterampilan asertif dan kita sampaikan supaya dia melatih dirinya dengan mengungkapkan perasaannya. Jadi perasaannya sendiri aja dia sampaikan, mendengarkan aktif. Nah, ini akan membangun rasa percaya dirinya. Komunikasi yang pasif agresif adalah gaya di mana individu mengekspresikan ketidakpuasan secara halus. Jadi kalau agresif cenderung dia menyerang. Nah, gabungan dari pasif dan agresif ini lebih halus, Bapak dan Ibu. Tetapi caranya belum bisa to the point ya. Dia masih berputar. Tapi apapun ini masih lebih baik dibanding kita memiliki komunikasi yang pasif, Bapak dan Ibu. Nah, dari 4 ini tentu harapan kita sesudah kita mempelajari pola-pola gaya-gaya berkomunikasi, maka kita semua mencoba belajar untuk memiliki gaya komunikasi yang agresif. Dan kita yang asertif. Dan kita yang memiliki gaya komunikasi yang agresif, itu mencoba minimal mengurangi. Mungkin tidak bisa langsung menjadi asertif, tapi mengurangi sedikit lah ya, bukan agresif yang palingnya, tetapi yang di tengahnya ya, mid-nya gitu ya. Yang kita memang saat ini komunikasinya ada memilih gaya komunikasi yang pasif, maka sedikit kita mencoba untuk masuk ke agresif. Kenapa? Karena dengan kita tadi asertif itu bukan hanya memberikan keuntungan kepada kita, benefit kepada kita, karena kita bisa mempengaruhi komunitas dengan cara menyampaikan pendapat kita, tetapi sekaligus juga memberikan pengaruh kepada keluarga, kepada komunitas, kepada lingkungan yang lebih besar, masyarakat tentunya di sini. Gaya-gaya berkomunikasi yang 4 ini sampai pada saat ini untuk secara umum, maka yang dipilih adalah yang asertif. Karena apa? Yang asertif lebih mampu untuk membangun hubungan yang sehat, hubungan jangka panjang. Apapun yang menjadi posisi kita pada saat ini, apakah kita sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai pendeta, sebagai evangelis, atau apapun, ya, sebagai marketer, maka mari kita mencoba untuk juga menolong, membantu orang lain dari komunikasi yang agresif menjadi sedikit berkurang dari agresif. Dari komunikasi yang pasif itu mencoba bergerak juga menjadi asertif. Dalam hal kita menghadapi perilaku pasif agresif,
perlu adanya pendekatan yang menyeluruh, ya. Menghadirkan komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Butuh waktu memang Bapak dan Ibu ya, untuk kita bisa membangun ya komunitas yang lebih bisa berkomunikasi. Dan saya sendiri dari 3 anak saya, satunya itu komunikasinya agak pasif lah, nggak pasif-pasif banget, tetapi dia sulit untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi seperti yes man gitu. Satu hal adalah dia mencoba dan kita juga berusaha untuk menolong dia, dan puji Tuhan bergerak dia semakin bisa berkomunikasi. Bapak dan Ibu, kalau dibilang ya, apakah gaya berkomunikasi itu merupakan eh, genetik ya, apakah faktor biologi juga gitu ya? Dari beberapa buku dibilang memang semua karena belajar ya, Bapak dan Ibu. Semua karena belajar. Tapi bagi saya, sebagaimana dengan karakter-karakter lainnya, itu juga ada gen tertentu juga yang menjadi pembawa. Bisa juga gen itu sebenarnya yang mempengaruhi misalnya orang tuanya di dalam berkomunikasi ya. Jadi orang tuanya yang sangat talkatif, pastilah nanti anaknya juga akan cenderung talkatif gitu ya. Orang tuanya yang sangat agresif gitu ya, pastilah orang anak-anaknya juga menjadi agresif ya, karena apa, di lingkungannya ya. Mungkin lebih pas kita bilang sebagai lingkungan. Walaupun di dalam kesehatan mental itu ada faktor genetika, ada faktor pengalaman masa lalu, ada faktor lingkungan. Nah, kalau kita mau bandingkan itu dan referensinya ke kesehatan mental, maka ada kemungkinan juga bahwasannya seseorang yang dengan gaya komunikasi itu tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Yang dominan dia berada di lingkungan tersebut. Itulah tentunya yang akan mempengaruhi dia. Disinilah Bapak dan Ibu, kita perlu membangun lingkungan atau hubungan atau pola komunikasi yang memang kita pengen keluarga kita itu menjadi keluarga yang berkomunikasi secara asertif. Maka mau tidak mau sebagai orang tua, kita mencoba day to day menerapkan komunikasi yang asertif. Kalau kita sebagai pemimpin, sebagai leader di komunitas, maka dalam kondisi apapun kita mencoba untuk berkomunikasi secara asertif. Bapak dan Ibu, saya melakukan ini. Ya, saya melakukan ini dan saya sendiri buat ketiga anak saya. Satu masih ya agak bergerak. Ya, karena dia sekarang bekerja di marketing, dia kemudian saya lihat lebih cepat dibanding pada saat dia bekerja di backroom. Komunikasinya cenderung ya pasif lah gitu ya. Sekarang sudah bergerak walaupun belum asar. Artinya Bapak dan Ibu tidak melihat usia. Mau masih kecil, sudah remaja, dewasa, sudah senior, pola komunikasi, gaya berkomunikasi adalah bisa dilatih. Bisa dilatih, Bapak dan Ibu. Tentunya kita semua pengen memberikan dampak kepada komunitas kita, kepada keluarga kita. Intinya adalah perlu penuh perhatian, apapun itu, menghadapi siapapun dengan pola komunikasi agresif, pola komunikasi pasif, pola komunikasi pasif agresif, maka seseorang yang memiliki gaya berkomunikasi yang asertif harus mendukung, harus membantu supaya bisa berpindah ya. Kalau di bukunya yang pernah Bapak dan Ibu membaca Kuadran ya, buku yang
pada berisi kuadran gitu, perpindahan dari kuadran 1 ke kuadran 2 misalnya, perpindahan dari kuadran 2 ke 3 ke 4 dan selanjutnya ya. Harus berpindah. Kalau kita ini buat jadi kuadran juga ya, ada kuadrannya yang asertif, kuadran 2 kita buat agresif, kuadran 3 itu kita buat pasif, kuadran 4 pasif dan agresif, maka nanti dia akan bergeser ke semuanya ke asertif. Pindah ke kuadran 1. Ya, kalau nanti berarti kuadran 1 itu akan memiliki ya, bayangkan ada 4 nih, ada 1 ya, ada 4 kubus-kubus gitu ya, 4 kubus-kubus yang kita letakkan, yang awalnya sama nih besarnya, maka nanti kubus yang asertif itu semakin membesar. Karena apa? Semua yang dari 3 tadi kita arahkan masuk ke situ, atau kalau balon ya, balon, maka balon yang asertif itu semakin membesar karena udara yang dari sini bergerak, yang dari 3 masuknya ke asertif. Tentu ini akan menjadi masa yang membahagiakan buat kita semua. Karena apa Bapak dan Ibu? Kita kan belajar komunikasi yang efektif ini supaya kita tahu dan kita aplikasikan, dan kita juga mempengaruhi orang lain tahu dan mengaplikasikan itu. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Caranya itu tadi kita sudah dengar. Berlatih. Berlatih tentu ada tentornya, ada gurunya, ada yang melatihnya, ada coach. Nah, sekarang kita semua kan adalah coach-coach. Mari kita mencoba ya mengcoach diri kita sendiri dan mengcoach juga orang terdekat kita, mengcoach juga keluarga kita. Sehingga semua nanti menjadi besar. Ya, kuadran asertif itu akan menjadi membesar. Tentu inilah kondisi yang ideal yang kita harapkan, Bapak dan Ibu. Berlatih mendengarkan. Jangan pernah memotong pembicaraan. Jangan berusaha menyimpulkan sesuatu yang disampaikan orang lain. Dan satu hal sebagai coach di sini, sebagai trainer tentunya, kita mencoba untuk berdiam diri pada saat orang lain untuk sedang berbicara. Inilah yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa mengubah yang agresif menjadi lebih asertif. Tidak asertif yang paling asertifnya, tetapi minimal sedikit asertif. Begitu juga mampu membangun, memberikan keberanian orang yang pasif menjadi lebih sedikit asertif. Karena apa? Kita mendukung mereka. Kalau yang agresif, kita memahami kenapa mereka agresif. Nah, hal-hal di sini, Bapak dan Ibu, yang kita harus lakukan. Komunikasi yang pasif agresif ini sebenarnya tinggal memoles sedikit. Ya, memoles sedikit, dia akan bisa berpindah menjadi agresif. Apa yang kita perbaiki? Komunikasi itu kan melibatkan beberapa elemen, ya. Pengirim sender, ada pesannya, ada saluran, ada penerima, hingga umpan balik. Maka kalau komunikasi langsung, ya hanya udara tentunya yang menjadi salurannya, maka kita fokusnya adalah di pendengarnya, teman kita berbicara. Dan inilah kalau di keluarga.
Pengirim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif, dan perlu mempertimbangkan bagaimana pesan akan diterima oleh audiens kita. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu, dalam hal ini kita sebagai coach buat anak-anak kita, buat komunitas kita, maka yang kita harus lakukan adalah mendengarkan mereka dengan sepenuh hati. Mendengarkan mereka dengan sepenuh hati. Apabila kita sudah mampu menjadi pendengar yang baik, maka itulah nanti pelan tapi pasti akan mengubah keluarga kita, anak-anak kita, atau siapapun itu yang berinteraksi dengan kita. Hari ke hari membuat mereka terpengaruh mengadopsi komunikasi dengan gaya yang asertif. Tetapi apabila kita belum mampu untuk menjadi pendengar yang aktif, ya, pendengar yang active listen, maka akan selalu ada hambatan dari si audiens atau dari anak-anak kita yang pengen kita train untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Karena kita tidak memahami apa sebenarnya yang menjadi hambatan. Ya, yang menjadi hambatan. Ada orang tidak berani menyampaikan pendapatnya karena berkaitan dengan literasi yang sangat terbatas. Ada orang tidak berani menyampaikan pendapat karena dia tidak yakin bahwa pendapatnya diterima. Ada orang tidak berani menyampaikan pendapat karena dia berpikir yang dia sampaikan itu bukan sesuatu yang menarik untuk didengarkan orang lain. Nah, di sini kita tentunya datang menyampaikan bahwa apapun yang disampaikan itu sama-sama memberikan dampak. Pasti akan bermanfaat di dalam satu keluarga, di dalam satu komunitas. Dalam hal pendapat kita, isi hati kita, pendapat kita tidak diterima. Karena ada lagi yang lebih baik. Itu artinya karena kita memberikan pendapat, maka para peserta, anggota keluarga menjadi paham yang terbaik dari semua pendapat itu. Ini yang kita harus sampaikan. Jangan kita bilang bahwa memang tidak baik, tapi ya kita harus sampaikan bahwa sama. Ya, mau yang dipilih, mau yang belum dipilih, itu justru memberikan warna terhadap pengambilan keputusan. Distorsi pesan dapat terjadi dalam komunikasi. Karena apa? Kondisi emosional di sini juga. Seseorang yang di dalam kondisi marah menyampaikan sesuatu pendapat tentu akan sangat berbeda dengan pendapatnya yang dia sampaikan pada saat emosinya yang bahagia. Jadi emosi-emosi negatif, marah, dendam, benci, dan lain-lain itu akan memberikan distorsi terhadap proses komunikasi itu sendiri. Karena apa? Bisa mempengaruhi interpretasi terhadap pesan. Stereotip dan prasangka sering menjadi penghalang tambahan dalam komunikasi karena penilaian awal terhadap orang lain dapat mengganggu komunikasi yang objektif. Jadi, penilaian awal kita kepada seseorang. Kita melihat nih, seseorang dengan ciri-ciri fisik seperti ini. Wah, ini cenderung pemarah. Ini akan mengganggu, menjadi penghalang dalam berkomunikasi. Sebaiknya kita lihat dengan ciri-ciri seperti ini, oh cenderung dia lemah misalnya.
Atau dengan ciri-ciri sepertinya cenderung dia akan membuat itu semua baik-baik saja. Nah, prasangka-prasangka ini harus kita hilangkan. Kemarin ya pada minggu-minggu sebelumnya kita pada saat diskusi kita berkomunikasi egaliter sama di dalam posisi sehingga pada saat seorang guru dengan murid, seorang tua dengan anak itu menganggap dirinya sederajat di dalam berkomunikasi. Sederajat sehingga bukan hubungan antara atasan dan bawah. Komunikasi itu tidak ada kaitannya dengan atasan dan bawah. Inilah sebenarnya yang harus kita selalu sampaikan kepada anak-anak kita. Karena apa? Kalau masalah sopan santun, mau orang tua pun, mau anak-anak pun, itu harus sama, saling sopan ya saat menyampaikan pendapat-pendapatnya, isi hatinya. Itu harus sopan, harus santun. Jadi bukan berarti kalau guru boleh marah ya, tidak sopan sementara murid diajari sopan di dalam berkomunikasi, tidak sama. Egaliter. Ya, kita harus mengadopsi kesamaan itu sehingga itu terjadi komunikasi tanpa gangguan. Ini Bapak dan Ibu, kenapa saya selalu menekankan pentingnya dasar egaliter itu. Supaya apa? Tidak terjadi tambahan gangguan. Kita tadi dengan adanya stereotip itu juga sudah menjadi gangguan. Tapi pada saat kita berbicara seolah-olah kita adalah atasan atau memang kita atasan, tapi itu benar-benar kita adopsi pada saat kita berkomunikasi, maka Bapak dan Ibu bukan kesepemahaman yang didapatkan, ya, bukan kesepemahaman. Artinya apa? Tujuan berkomunikasi menjadi tidak tercapai. Bapak dan Ibu kita kan pengennya tujuan berkomunikasi supaya apa yang kita sampaikan, supaya pembicara yang sedang mensosialisasikan sesuatu dipahami oleh para audiens. Oleh karena itu, maka egalitarian harus diadopsi, Bapak dan Ibu, untuk mengurangi gangguan. Pak dan Ibu yang jadi guru, ini perlu, sangat perlu diadopsi, supaya murid-murid itu cepat menangkap apa yang disampaikan oleh ibu guru semua. Ya, faktor pengganggunya kan banyak ya. Faktor lingkungan, faktor stereotip tadi, ya itu juga gangguan. Faktor budaya juga gangguan. Faktor pendidikan juga menjadi pengganggu. Karena itu kita sebagai pembicara harus mencoba meminimumkan semua gangguan-gangguan. Sehingga hambatan ini menjadi semakin mengecil. Hambatan mengecil artinya apa? Yang penerima juga akan mampu menerima diskusi kita dengan lebih baik. Manfaatnya adalah hasilnya ya. Kalau dalam dunia bisnis tentu bisa nanti terjadi deal ya, hasil negosiasi rapatnya itu menghasilkan rupiah yang disetujui adalah misalnya atau termin waktunya atau termin yang lainnya ya. Model-model yang lainnya berkaitan dengan negosiasi yang sukses, negosiasi yang berhasil ini kalau di kantor-kantor. Tetapi di dalam lingkungan kerja atau di dalam lingkungan sosial ini akan tumbuh satu kepercayaan untuk berbagi ide-ide tanpa rasa takut. Ini sebenarnya. Pada saat semua di dalam satu lingkungan, di dalam satu komunitas, membagikan ide-idenya tanpa rasa takut, maka
komunitas, perusahaan, atau organisasi itu akan cenderung ya lebih cepat bertumbuh, berkembang. Begitu juga di dalam keluarga tentu. Apakah sulit? Memang sangat sulit, Bapak Dani. Bayangkan gaya komunikasi itu kan sesuatu bukan yang terjadi instannya. Itu adalah proses dari waktu ke waktu. Dan akhirnya kita mengadopsi itu. Dan harus diubah, maka tentu butuh waktu dan butuh juga tangan yang menolong kita melewati waktu-waktu. Untuk itulah Bapak dan Ibu kita ada di sini. Ya, saya sangat berharap kita semua Bapak dan Ibu nanti ingat apa yang menjadi tugas kita, ada apa sebagai coach ya, sebagai trainer kita untuk memberikan tangan kita ya, give your hands untuk support siapapun yang kita lihat perlu kita bantu di dalam gaya berkomunikasi. Hal yang kita harus sampaikan adalah jangan pernah takut menyampaikan pendapatmu, karena semua pendapat itu sama bernilai. Yang kedua, karena itu sama bernilai, pendapat itu juga akan memberikan dampak untuk kebaikan. Yang ketiga, hanya dengan partisipasi kita semua, maka akan terjadi kehidupan yang lebih baik. Kenapa saya bilang kehidupan yang lebih baik? Apabila semua kita mengadopsi pola komunikasi yang asertif, maka akan lebih mudah kita untuk membangun kedekatan, hubungan yang sehat. Itu ya satu ya tujuannya. Yang kedua, hubungan yang sehat itu tentu akan mengurangi friksi, akan mengurangi terjadinya perpecahan, konflik, Bapak dan Ibu. Jadi dengan cara membangun hubungan yang sehat, maka konflik berkurang. Dengan cara apa kita membangun hubungan yang sehat? Dengan memiliki gaya komunikasi yang asertif. Itulah sebenarnya kita pelajari di dalam 11 kali pertemuan. Dalam 11 kali pertemuan, fokusnya itu hanya satu. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang efektif dengan gaya komunikasi yang asertif, yang akan memampukan kita membangun hubungan yang sehat untuk jangka panjang dan mengurangi terjadinya friksi, mengurangi terjadinya konflik. Dan dari situ kita belajar kemudian bagaimana berbicara, bagaimana berkomunikasi pada masa krisis. Masa krisis adalah masa yang paling sulit. Di situ pun kita sudah diskusikan kemarin. Yang pertama, memahami situasi. Sesudah memahami situasi, maka kita menyampaikan dengan kejujuran tadi. Karena kita sudah memiliki gaya komunikasi yang asertif, kita memahami kondisi dan situasi, sehingga kita tentu akan mudah berkomunikasi pada saat terjadi satu krisis. Krisis yaitu masa yang memberikan dampak yang besar, dampak negatif, dampak perusak apabila tidak segera diselesaikan. Itu bisa terjadi di lingkungan gereja, di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah tentu. Sinilah Bapak dan Ibu, menjadi intinya adalah bagaimana kita semua memiliki komunikasi yang asertif dengan ya, secara verbal dan secara non verbal. Di
anggukan kepala misalnya, cara kita memandang lawan kita bicara kalau itu di dalam pertemuan onsite misalnya, ya Bapak Dani. Ekspresi-ekspresi kita, ekspresi-ekspresi yang bersahabat. Jadi baik secara verbal maupun secara non-verbal. Sehingga kita benar-benar menjadi seorang komunikator yang efektif, yang menunjukkan emosi-emosi positif, Bapak dan Ibu ya. Emosi positif kita lah. Dan menekan emosi-emosi negatif kita. Emosi-emosi negatif, kemarahan itu harusnya kita kurangi pada saat kita mengadopsi gaya komunikasi kita yang asertif. Kita tunjukkan bahwa kita terlibat dan semua komponen bahasa tubuh itu memang kita maksimalkan. Tapi Bapak dan Ibu, ada orang yang tidak bisa ya menggunakan komunikasi nonverbal ini sebagai pelengkap untuk komunikasi verbal. Banyak ya. Karena apakah halangan ya, kesehatan atau memang tidak terlatih. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ya di mana kita yang kuat? Kalau kita kuatnya di komunikasi verbal, ya komunikasi verbalnya kita belajar. Nggak harus kita semua lengkap itu ya, verbal, non-verbal, tidak Bapak dan Ibu. Di mana kita yang menurut kita lebih mudah kita naikkan, disitulah kita fokuskan. Ya, tapi kalau misalnya senyum, anggukan, ya ini kan bisa lah ya Bapak dan Ibu ya. Sekedar ya kita nggak tahu ya udah memaksa diri untuk tersenyum boleh nggak apa-apa awalnya belajar gitu ya terpaksa lama-lama itu juga akan menjadi pemanis pada saat kita berdiskusi. Ada orang yang memang smiling face, tapi buat kita yang cenderung lebih serius gitu ya, nggak perlu harus terlalu memaksakan diri, justru nanti jadi seperti wagu gitu ya. Disinilah Bapak Dandi. Yang penting adalah ada keinginan kita untuk mengadopsi gaya komunikasi yang asertif. Kenapa yang asertif? Karena itulah yang akan membangun hubungan yang sehat, hubungan jangka panjang. Dan apabila kita hanya kuat di komunikasi verbal, ya kita dengan komunikasi verbal kita dulu. Apabila kita kuat juga di komunikasi nonverbal, oke kita kombinasikan, Bapak Dani. Dan apabila kita lebih kuat di komunikasi nonverbal, ya kita berarti pasnya di nonverbal, ya kita perkuat di situ, Bapak dan Ibu. Ya, di sini Bapak dan Ibu semua, yang penting adalah keinginan kita untuk membangun satu komunikasi yang jujur, yang terbuka, komunikasi yang pada akhirnya mencapai satu tujuan kebaikan dan terjadinya komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat inilah yang selalu kita harapkan tentunya. Di dalam segala situasi, situasi di pekerjaan, di situasi sosial, dan situasi lainnya. Bapak dan Ibu, itulah yang saya coba review di pertemuan kita yang ke-12 ini. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, silakan saya kembalikan kepada Pak Raffles.